Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam renungan tengah minggu. Saudaraku, dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sesuatu yang dekat dengan kita, yang sering sekali kita ucapkan dan kita lakukan, yaitu persembahan. Tetapi malam hari ini kita mau berpikir sedikit lebih. Apakah persembahan itu sama dengan investasi? Saudara, kata persembahan bukan sesuatu yang baru bagi anak-anak Tuhan. Dalam ibadah hari Minggu ada persembahan. Bahkan ibadah wilayah, ibadah di keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kita, terkadang kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu apa itu persembahan? Arti yang sederhana, persembahan adalah bentuk ucapan syukur. Lalu apa itu investasi? Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai. Jadi saudara, jika dilihat dari arti persembahan dan investasi itu sangat berbeda. Mengapa kita memberi persembahan? Karena merupakan wujud syukur dan sukacita kita atas kasih, anugerah, dan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi waktu kita memberikan persembahan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Lalu mengapa kita harus berinvestasi? Sederhana sekali saudara, kalau dari tadi pengertian tentang investasi, maka kita berinvestasi supaya mendapat keuntungan. Jadi keliru sekali kalau kita memberi persembahan dengan pemikiran sebagai investasi kita kepada Tuhan. Karena kita bisa memberi persembahan itu karena Tuhan terlebih dahulu memberkati hidup kita. Saudara, mari sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat dulu apa kata firman Tuhan. Saya akan membacakan 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya ulangi sekali lagi, 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap hati kita tatkala kita memberi persembahan? Saudara, tidak jarang dan kita juga harus akui bahwa terkadang kita memberi dengan terpaksa. Kita takut kalau tidak memberi, kita tidak diberkati. Atau mungkin juga kita memberi karena sudah ada ketentuan-ketentuan dari gereja, tempat di mana kita beribadah. Ada yuran-yuran wajib yang harus kita berikan kepada Tuhan.
Atau kita bilang oke, saya memberi, tapi saya hitung-hitung dulu apakah cukup nanti kebutuhan saya dalam 1 bulan kalau saya harus mengambil sekian jumlah untuk memberi. Oh saudaraku, tatkala tadi kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka harusnya yang Tuhan mau dari kita, waktu kita memberi dengan rela hati dan sukacita. Ini penting sekali waktu kita mengambil keputusan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan rela hati dan sukacita. Memberi persembahan kepada Tuhan bukan karena Tuhan kekurangan. Saudara, saya ulangi kata ini. Memberikan persembahan kepada Tuhan bukan karena Tuhan kekurangan. Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Kaya. Seluruh isi dunia adalah miliknya. Saudara, jangan takut untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan kita. Berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita sisihkan apa yang harus kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Jika Tuhan beri banyak kepada kita, mengapa kita takut untuk memberi banyak juga kepada Tuhan? Tetapi saudara, ketika saudara merasa bahwa saya hanya menerima sedikit dari Tuhan, mengapa kita khawatir untuk menyisihkan juga bagi Tuhan dari sedikit yang kita miliki saat ini? Janji Tuhan itu selalu nyata, ya dan amin. Ia akan memelihara kehidupan kita. Syaratnya, berilah dengan sukacita dan kerelaan hati. Saudara, bagaimana perasaanmu sampai dengan malam hari ini ketika memberi persembahan? Apakah kita memberi dengan sukacita dan kerelaan hati? Apakah kita memberi dengan kesadaran penuh bahwa apa yang bisa kita beri saat ini semuanya berasal daripada Tuhan? Saudara, jangan takut untuk memberi dan lihat Tuhan menepati janjinya di dalam hidup pribadi dan keluarga kita. Semua hanya anugerahnya. Besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan terlalu besar dalam kehidupan kita. Semua yang ada pada kita saat ini berasal daripada Tuhan. Dan ketika kita diperhadapkan, kita harus memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari saudara, jangan takut. Ulurkan tanganmu, berikan yang terbaik, dan lihat Allah tidak pernah melupakan janjinya untuk memberkati anak-anaknya. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu saat ini? Untuk sulit memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari saudara, malam hari ini dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan rasa syukur dan penuh sukacita, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan, memberikan keberanian kepada kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, hamba datang bersama dengan anak-anak-Mu yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini. Tuhan, kami sadar betul, kadangkala kami takut untuk memberikan persembahan. Kami takut kekurangan. Kami takut keuangan kami tidak mencukupi kebutuhan kami dari hari lepas hari. Oh Yesus, dan banyak kali kami gagal dalam menyisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam memberikan persembahan, yang mungkin punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan Yesus lawat, Tuhan Yesus berikan kekuatan, berikan keberanian, berikan iman untuk kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk begitu banyak jemaat yang setia dalam memberikan persembahan. Ada begitu banyak simpatisan yang sangat mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Tuhan memberkati, Tuhan membalas cinta kasih. Kalau mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang bergumul mencari pekerjaan dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya rindu memberikan persembahan kepada-Mu. Tapi sekarang saya sulit, saya tidak punya usaha, saya tidak punya pekerjaan. Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan Yesus buka jalan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa, kalau mungkin ada saudara-saudara yang mengikuti renungan ini juga yang bergumul dengan kesehatan, Tuhan tolong lawat. Yang bergumul dalam rumah tangga, pergumulan-pergumulan secara pribadi, Tuhan Yesus tolong. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, khususnya pergumulan saat ini untuk COVID-19 yang kembali naik. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, berikan hikmat bagi para pemimpin kami dan kami sebagai rakyat. Tuhan tolong kami supaya kami taat akan aturan-aturan yang ada, protokol kesehatan
Ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Terima kasih untuk vaksin yang terus dijalankan. Sampai dengan anak-anak yang sekolah dasar pun sudah menerima vaksin. Kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati negeri kami, memberkati pemerintah kami. Gerejamu Tuhan tolong. Biarlah gereja kami juga ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang di negeri ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Amin.